Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ilmu Gizi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Seli Purnama MPD dan Bapak Arif Abdul Malik MPD. Nah, materinya yaitu mengenai kebutuhan energi dan perhitungan kebutuhan energi. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai tentang kebutuhan energi. Ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya adalah bernafas. Bernafas ialah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ciri berikutnya yaitu makan dan minum. Makan sebagai fungsi energi untuk mengganti atau fungsi untuk mempertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum ataupun air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Kemudian mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, berproduksi, peka terhadap rangsangan, beradaptasi dengan lingkungan, membutuhkan istirahat, dan bergerak. Nah, kenapa bergerak? Karena manusia memiliki iritabilitas atau menanggapi rangsangan seperti makhluk hidup lainnya dengan otak sebagai pusatnya dan bagian lainnya seperti otot, kulit, dan tulang. Nah, kemudian kontraksi otot atau gerakan otot. Gerakan otot dibagi menjadi dua, yaitu gerakan otot tidak sadar atau involuntar. Gerakan otot tidak sadar ini terjadi karena tidak sadar. Pusatnya yaitu pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Skema terjadinya gerak otot tidak sadar yaitu dari impuls, kemudian ke reseptor, kemudian ke saraf sensorik, kemudian ke sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf motorik, dan ke efektor atau otot. Nah, yang kedua yaitu gerak otot sadar atau volunteer. Gerak otot sadar ialah gerak secara sadar atau disengaja dengan pusatnya yaitu di otak. Skema dari gerak otot sadar yaitu impuls, kemudian ke reseptor atau indera, kemudian ke saraf sensori, kemudian ke otak, kemudian ke saraf motorik, dan kemudian ke efektor atau otot. Nah, kemudian dalam tubuh kita bekerja dua jenis energi, yaitu energi kimia. Energi kimia atau metabolisme makanan. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Kemudian ada energi mekanik atau energi yang berasal dari kontraksi otot. Nah, kemudian ada pengelompokan olahraga berdasarkan sistem kerja saraf dan otot untuk penentuan kebutuhan energi dan zat gizi. Seperti olahraga angkat besi. Olahraga angkat besi membutuhkan karbohidrat dari 45% sampai 50%, kemudian 30% sampai 35%, protein 17 sampai 20%. Nah, yang itu bisa dari cabang olahraga angkat besi, tolak peluru, dan tinju. Kemudian dari olahraga maraton, lari jarak menengah, lari jarak jauh, renang di atas 400 meter, dan sepeda, yaitu membutuhkan karbohidrat 60 sampai 65%, kemudian lemak 25 sampai dengan 30%, protein 12 sampai dengan 15%. Nah, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kemudian sekarang yaitu definisi energi. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan dalam bekerja, yaitu menurut Beck pada tahun 2000. Cakrawati dan Mustika pada tahun 2014 adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan suatu gerakan. Satuan besaran energi adalah kilokalori, pada umumnya disebut kalori saja.
1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Kalori materi adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat energi. Menurut Beck pada tahun 2000, manfaat energi yaitu diantaranya proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Kemudian proses mempertahankan suhu tubuh, kemudian gerakan otot tak sadar atau involuntar, dan gerakan otot sadar atau voluntar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sistem energi. Macam-macam sistem energi. Sistem energi anaerobik alaktik atau Spitzenhagen sistem. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau high intensity. Kemudian sistem energi anaerobik laktit atau lactic acid system. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik atletik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan mengurangi glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikosis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Kemudian sistem energi aerobik untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit atau long duration, energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrisi bakar atau karbohidrat seperti karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi pada tahun 2014 adalah yang pertama basal metabolic rate atau BMR, kemudian specific dynamic action atau SDA, kemudian aktivitas fisik, dan energi ekspeditur untuk setiap jenis dan lama latihan. Nah, yang pertama yaitu metabolisme basal atau basal metabolic rate atau BMR. Menurut Beck pada tahun 2007, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Kemudian secara praktis basal metabolic rate atau BMR seseorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori atau berat badan dikali 24. Juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linear atau FAO, WHO, UNU pada tahun 1985 telah mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai AMB atau BMR dari berat badan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi basal metabolic rate atau BMR. Faktor yang mempengaruhi ini diantaranya adalah usia, berkurang atau bertambahnya usia. Kemudian massa tubuh, meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar. Kemudian komposisi tubuh, meningkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbunan lemak yang lebih besar. Kemudian jenis kelamin, seperti laki-laki dan pada perempuan. Dan yang terakhir yaitu faktor lain, seperti hormon tubuh. Itu menurut Brook dan Greg pada tahun 2020. Yang kedua yaitu Specific Dynamic Action atau SDA. Menurut Kemenkes yaitu dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi pada tahun 2013 adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat gizi makro.
Nah, kemudian aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Menurut Irianto, pada tahun 2007, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian, termasuk aktivitas berolahraga. Jadi, aktivitas di sini adalah aktivitas yang bisa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap hari-harinya. Nah, kemudian faktor aktivitas sehari-hari. Misalnya aktivitas istirahat seperti tidur, berbaring ataupun duduk, laki-laki 1,2 dan perempuan pun sama, yaitu 1,2. Kemudian aktivitas yang ringan sekali seperti menulis ataupun mengetik, laki-laki 1,4 dan perempuan sama 1,4. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja. Biasanya pada saat ini sampai usia 18 tahun sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Kebutuhan energi untuk pertumbuhan kalori atau per hari. Umur misalnya pada umur 10 sampai dengan 14 tahun, tambahan atau energi yang dibutuhkan yaitu 2 kalori garis miring kilogram berat badan. Nah, kemudian selanjutnya itu cara menghitung kebutuhan energi. Yang pertama yaitu IMT atau sama dengan berat badan atau kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kemudian cara menghitung SDA. Besarnya SDA sama dengan 10% BMR. Formulasi sama dengan BMR ditambah SDA dalam kurung 10% BMR. Kemudian hitung energi aktivitas fisik harian atau untuk kerja. Energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR dan SDA. Selanjutnya yaitu hitung energi untuk berlatih atau bertanding. Energi latihan per hari sama dengan lama latihan atau jam, kemudian dikalikan besar energi dan dibagi 7. Nah, kemudian yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem energi anaerobik yaitu lebih cepat menghasilkan energi yang dapat segera dipergunakan. Dan kekurangannya yaitu jumlah energi yang dihasilkan sedikit sehingga aktivitas hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kelebihan dari sistem energi aerobik yaitu menghasilkan energi dalam waktu yang relatif lama. Kekurangannya yaitu jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak sehingga dapat dipergunakan untuk gerakan yang lebih lama. Nah, untuk contoh perhitungannya yaitu ada di video saya yang berikutnya. Ini adalah contoh aktivitas sehari-hari saya. Diketahui berat badan 70 kg, tinggi badan 168 cm, sama dengan 1,68 meter, umur 19 tahun. Tahap yang pertama, tentukan status gizi. IMT sama dengan berat badan atau kilogram dibagi tinggi badan atau meter kuadrat sama dengan 70 dibagi 1,68 kuadrat sama dengan 24,80 dan dikatakan normal. Tahap yang kedua, besarnya BMR 18 sampai dengan 29 sama dengan 15,3 dikali berat badan ditambah 679 sama dengan 15,3 dikali 70 ditambah 679 sama dengan 1750 kalori. Tahap yang ketiga yaitu menghitung SDA. SDA sama dengan 10% dikali BMR sama dengan 10% dikali 1750 175 kalori.
Tahap yang keempat yaitu energi aktivitas fisik. Faktor aktivitas sedang dikali BMR tambah SDA. 1,7 dikali 1750 ditambah 175 sama dengan 3275,5 kalori. Tahap yang kelima, energi latihan per minggu. Jenis olahraga sama dengan lama latihan, jam atau per minggu dikali besar energi. Jenis olahraganya lari sama dengan 4 kali 60 dikali 14 kalori. Lari sama dengan 3360 kalori. Energi latihan per hari. Lari sama dengan 3360 dibagi 7 yaitu sama dengan 480 kalori. Lari sama dengan 3272,5 ditambah 480 sama dengan 3752,5 kalori. Dan itu yang dibutuhkan oleh saya dalam kegiatan sehari-hari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.